Halo semuanya, siapa nih di antara kalian yang suka banget overthinking gara-gara duit? Atau menilai orang lain berdasarkan kekayaan mereka, terus kalian bandingin sama diri kalian sendiri? Atau bahkan kalian tuh pelit sama kesehatan diri sendiri? Nah, hati-hati, jangan-jangan hidup kalian itu udah dikontrol sama uang alias jadi budak uang. Karena sebenarnya budak uang, budak harta, matre, atau mata duitan, atau apapun lah itu sebutannya, itu bukan cuma ketika kita terlalu serakah atau tamak mendapatkan uang. Nah, jadi apa aja sih tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita dikontrol sama uang? Let's go, kita bahas. Tanda yang pertama yaitu sering overthinking abis ngeluarin duit. Ini adalah tanda pertama kalau hidup kita itu lagi dikontrol sama uang. Setiap kali kita mengeluarkan uang, entah itu buat belanja, atau buat bayar tagihan, atau misalkan buat nongkrong sama teman-teman, kita malah sibuk mikirin hal lain yang bisa kita beli atau kita lakukan dengan uang itu. Kayak misalkan, contohnya nih, kalian abis beli gadget baru, tapi setelah itu langsung muncul pikiran di kepala kalian, kenapa nggak gue pakai buat traveling aja ya? Atau kalau buat investasi mungkin lebih cuan ya? Nah, kebiasaan mempertanyakan keputusan finansial kayak gini setelah melakukan pembelian, itu bisa bikin kita merasa nggak pernah puas sama apa yang udah kita miliki atau kita beli. Dan ini juga bisa menimbulkan kecemasan, karena kita terus merasa ada pilihan lain yang lebih baik, padahal itu nggak selalu benar kan? Atau contoh lain misalnya kalian baru aja beli motor, nah di awal tuh kalian ngerasa senang banget karena bisa pergi ke kantor lebih cepat, tapi beberapa hari berselang, kalian mulai kepikiran, kenapa nggak gue pakai uangnya buat nambahin DP rumah aja ya? Gue beneran butuh motor baru ini nggak sih? Misalnya gitu ya. Nah, kalian pun akhirnya terus-terusan ragu sama keputusan kalian, sampai ngerasa hidup kalian itu jadi kurang terarah. Itu tanda yang pertama. Terus tanda yang kedua yaitu mudah frustrasi saat ada biaya tambahan yang harus dibayar. Artinya kalian ngerasa kesal atau frustrasi ketika harus bayar biaya tambahan, kayak misalnya biaya admin bank, denda keterlambatan, atau bahkan ongkos kirim barang, belanja online. Setiap ada pengeluaran gak terduga, rasanya tuh kayak dunia kalian runtuh gitu. Menurut penulis buku I Will Teach You to Be Rich, Ramit Sethi, orang yang hidupnya dikontrol uang tuh cenderung terlalu fokus sama hal-hal kecil kayak biaya tambahan yang malah bikin mereka stres. Padahal, daripada fokus ke pengeluaran yang kecil, lebih baik kita fokus ngatur strategi keuangan jangka panjang yang lebih impactful sama keuangan kita. Misal nih, kalian sering banget belanja online. Terus setiap kali kalian harus bayar ongkir, kalian tuh selalu protes dengan bilang, ongkirnya mahal banget sih, nggak jadi beli deh, gitu. Meskipun itu cuma 20.000, kalian terus bete sampai memilih untuk nggak beli barang yang sebenarnya kalian butuhkan. Padahal, ongkir ini bisa jadi hal yang sangat wajar dalam belanja online, dan terus-terusan marah atau protes dan frustrasi soal ini nggak akan mengubah apapun, cuma nambah-nambahin stres aja. Next, tanda yang ketiga, baper tiap lihat harga barang yang mahal. Kalau kalian ngelihat harga barang yang menurut kalian itu kayak kemahalan gitu, kalian tuh langsung tersinggung atau baper. Misalnya, kalian masuk ke restoran atau ngelihat harga barang yang branded, terus kalian langsung mikir, gila mahal banget sih, emangnya worth it? Nah, ini bikin kalian jadi nggak bisa menikmati pengalaman atau barang itu, karena kalian hanya fokus sama harganya yang bikin kalian shock. Memang penting ya untuk sadar sama harga, tapi jangan sampai harga barang itu mengontrol emosi kita. Kadang, barang yang mahal itu memang punya kualitas yang sesuai sama harganya, atau menawarkan pengalaman yang lebih berharga daripada sekedar angkanya. Jadi, masalahnya bukan di harga yang mahal, tapi lebih ke gimana kalian menyikapi nilai yang ditawarkan dari barang tersebut. Sebagai contoh, misalnya nih, kalian diajak makan di tempat yang mewah sama teman kalian nggak pernah makan di situ sebelumnya, dan ternyata setelah kalian ke sana, kalian baru tahu kalau harganya tuh mahal banget, lumayan lah ya, jauh dari budget kalian selama ini. Abis itu kalian ngerasa kesel, dan ngerasa ketipu, restoran itu nipu kalian karena harganya kok mahal banget. Nah, beda sama kalian. Teman kalian itu ngerasa makan di sana puas banget karena rasa makanan dan pelayanannya berkualitas tinggi. Tapi kalian nggak bisa menikmati makanan di sana karena terus-terusan mikirin soal harga.
tanpa mempertimbangkan nilai pengalaman yang kalian dapetin. Next, tanda yang keempat, hanya melihat harga bukan nilai yang didapat. Ini tuh terjadi ketika kita lebih fokus ke berapa jumlah uang yang kita keluarkan daripada apa yang kita dapatkan dari pengeluaran itu. Kayak misalnya nih, kalau kalian mikir, wah mahal banget nih beli produk skincare A. Ngapain beli kalau ada yang lebih murah? Tapi kalian itu nggak mempertimbangkan kualitasnya, nggak mempertimbangkan manfaat jangka panjangnya, atau keunggulan ataupun fitur tambahan yang ditawarkan oleh produk itu. Kalian terlalu fokus sama angka harganya, bukan apa yang kalian peroleh dari barang atau layanan itu. Kalau menurut seorang pengusaha sukses di Amerika yang disebut sebagai salah satu investor tersukses di dunia, Warren Buffett, harga adalah apa yang kamu bayar, tapi nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Jadi dalam kata lain, kalau kalian hanya melihat sesuatu dari harganya aja, kalian mungkin bakal melewatkan manfaat besar yang bisa menguntungkan kalian dalam jangka panjang. Contoh nih, misalnya kalian lagi cari laptop baru. Ada pilihan laptop A yang harganya lebih mahal, tapi performa dan daya tahannya jauh lebih bagus dibanding laptop B yang lebih murah. Nah, karena kalian cuma fokus ke harga, kalian langsung pilih laptop B, padahal kualitasnya jauh di bawah laptop A. Akhirnya, dalam beberapa bulan, mungkin kalian udah ngerasain kalau laptop B itu mulai nge-lag atau ada kerusakan dan kalian harus beli lagi, yang malah itu bikin kalian keluar biaya lebih banyak. Next, tanda yang kelima, hanya membeli barang yang murah dan diskonan. Ini terjadi ketika kita tuh selalu memilih barang yang paling murah atau yang lagi diskon tanpa memperhatikan kualitas atau kebutuhan kita sebenarnya. Setiap belanja, kita lebih mementingkan seberapa besar diskon yang kita dapetin daripada apakah barang itu benar-benar berguna buat kita atau enggak. Nah, akhirnya kita sering beli barang yang kualitasnya buruk atau bahkan nggak kepake. Kalau katanya Ramit Sethi, fokus pada harga murah itu bisa bikin kita mengorbankan kualitas dan kebahagiaan jangka panjang kita. Kadang, lebih baik kita invest di barang yang lebih mahal tapi awet dan bermanfaat daripada terus-terusan beli yang murah tapi cepat rusak, jadi cepat ganti, cepat beli lagi yang baru, cepat ngeluarin duit lagi. Katakanlah misalnya kalian lagi cari sepatu yang diskon. Kalian nggak peduli sama kualitas bahannya, yang penting murah, pokoknya kalian beli. Nah, setelah beberapa bulan, sepatu itu cepat rusak, bolong, dan bikin kaki kalian sakit, nggak enak dipakai. Akhirnya apa? Kalian harus beli lagi sepatu yang baru. Jadi kalau dihitung-hitung, kalian malah ngeluarin lebih banyak uang karena sering gonta-ganti sepatu murah daripada kalau beli sepatu satu yang mahal tapi awet. Ya kan? Lanjut, tanda yang keenam, pelit sama kesehatan diri sendiri. Ini nih, kalau kita cenderung ngirit secara berlebihan ketika harus mengeluarkan uang buat kesehatan, itu tuh kayak misalnya kita sering berpikir, ke dokter mahal, mending beli obat generik aja, atau nge-gym itu mahal, mending olahraga sendiri aja di rumah. Padahal, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang yang penting, dan menunda pengeluaran untuk kesehatan itu bisa menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Warren Buffett bilang, investasi terbaik adalah yang bisa kalian lakukan pada diri sendiri. Selain soal pendidikan dan pengembangan diri, ini juga termasuk fisik dan mental kita. Gak ada gunanya kalian hemat dan menunda perawatan kesehatan karena biaya yang bakal keluar nanti bakal bisa jauh lebih besar kalau kalian sampai beneran sakit. Misal nih, kalian sering ngerasa sakit gigi, tapi kalian selalu nunda ke dokter gigi ngecek karena biaya perawatan gigi kan lumayan mahal ya. Kalian terus aja minum obat pereda nyeri sampai akhirnya sakitnya semakin parah. Nah, ketika akhirnya kalian terpaksa ke dokter gigi karena sakitnya udah nggak tertahankan lagi, udah nggak bisa lagi diobatin sama obat pereda rasa nyeri, masalah gigi kalian itu udah terlanjur serius dan biaya pengobatannya jadi jauh lebih mahal daripada kalau kalian dari awal langsung merawat kesehatan gigi itu dengan ngecek ke dokter. Lanjut, tanda yang ketujuh, terlalu pelit untuk membayar kemudahan. Ini tuh maksudnya adalah ketika kita sering banget ngirit buat hal-hal yang bisa mempermudah hidup kita ya, alias conveniences. Kayak misalkan nih, kalian itu lebih memilih untuk jalan kaki yang jauh daripada naik transportasi online atau ojol.
Atau kalau kalian ngerasa sayang banget buat beli online food, padahal itu bisa bikin hidup kalian lebih praktis, lebih hemat waktu. Mungkin kalian bisa mengalokasikan waktu kalian untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Mungkin kalian sering mikir, kenapa harus bayar lebih buat sesuatu yang bisa gue lakuin sendiri? Padahal, kadang membayar sedikit lebih mahal untuk kenyamanan kita, untuk mempermudah kita, itu bisa bikin hidup jadi jauh lebih efisien. Mengeluarkan uang untuk hal yang mempermudah hidup kita, itu termasuk sebagai bentuk investasi pada waktu dan kebahagiaan kita. Kalau kalian selalu pelit dalam hal ini, kalian malah bakal kehilangan waktu dan energi yang seharusnya bisa kalian pakai untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Misal, kalian tuh sering banget masak di rumah dan males buat bayar lebih untuk beli makanan di luar. Suatu hari, kalian sibuk banget sama kerjaan dan ngerasa kelelahan, tapi kalian maksain untuk tetap masak. Akibatnya, makanan jadi nggak enak dan kalian pun stres karena kecapean. Kalau aja kalian pesan makanan, mungkin kalian bisa lebih rileks dan fokus sama kerjaan kalian. Tapi karena kalian terlalu pelit, kalian malah buang-buang waktu dan energi. Lanjut, tanda yang ke-8, berpikir bahwa kebahagiaan bisa diraih kalau udah jadi orang kaya. Merasa bahwa semua masalah hidup bakal selesai kalau kita udah punya banyak uang, itu adalah salah satu tanda bahwa hidup kita dikontrol oleh uang, guys. Kita berpikir, nanti kalau gue kaya, hidup gue pasti lebih bahagia dan gak bakal stres lagi. Padahal, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan uang tuh belum tentu membuat orang jadi lebih bahagia. Uang memang bisa memberikan kenyamanan, tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu datang dari hal-hal lain, kayak misalnya hubungan, kesehatan, dan pencapaian pribadi. Ada satu kutipan yang aku suka banget, tapi aku lupa sih ini siapa yang ngomong. Pokoknya bunyinya, kekayaan itu bukan tentang punya banyak uang, tapi tentang punya banyak pilihan dalam hidup. Uang hanyalah alat untuk mencapai kebebasan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Artinya, kalau kita selalu mengejar kekayaan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, ketika menemukan bahwa masalah lain dalam hidup itu masih ada, meskipun kita udah punya banyak uang. Contoh kecilnya aja deh, banyak kan dari kita yang selalu ngerasa nggak pernah puas sama gaji kita. Padahal kebutuhan hidup kita sebenarnya udah tercukupi dari gaji itu. Mungkin kita terus berpikir, kalau aja gue kaya, gue pasti bisa bahagia dan hidup tanpa stres. Tapi ketika kemudian gaji kita naik, kita tetap merasa cemas dan gak puas. Tetap aja ada masalah dalam hidup ini yang berkaitan sama uang. Nah, barulah dari situ kita sadar bahwa uang itu gak langsung otomatis bikin hidup kita jadi bahagia. Karena mungkin masih ada masalah lain di hidup kita. Mungkin itu masalah kesehatan mental. Itu semua belum terselesaikan dengan uang. Lanjut, tanda yang ke-9. Suka berkhayal soal punya banyak uang. Ini nih buat kalian yang sering banget ngelamun dan berkhayal tentang bagaimana hidup kalian itu bakal berubah drastis kalau kalian punya banyak uang. Mungkin kalian mikirnya, nanti kalau gue udah menang judol, gue bakal beli rumah gede, gue bakal jalan-jalan keliling dunia, dan gak perlu kerja lagi. Ini nih ibaratnya kalian tuh percaya bahwa semua masalah hidup akan selesai begitu aja ketika kalian udah punya banyak uang. Kurang lebih mirip sih sama tanda yang sebelumnya. Tapi kenyataannya, hidup itu nggak sesimpel punya uang terus semua udah beres. Dan cara-cara yang kita lakukan juga harus benar. Pemikiran ini membuat kalian jadi kurang realistis dan nggak fokus mengatur uang yang kalian punya sekarang. Menurut seorang pakar keuangan terkenal di Amerika, Suze Orman, fokus pada kenyataan finansial saat ini adalah kunci untuk mendapatkan kebebasan finansial yang sesungguhnya. Khayalan tentang kekayaan hanya akan menunda kemajuan. Jadi, ketika kalian terlalu banyak berfantasi, kalian malah gak melakukan tindakan konkret, langkah nyata, untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Contoh ya, misalnya kalian itu obsesi banget main judol, pengen dapat duit banyak dari judol. Dengan harapan kalau menang nanti, kalian bakal pensiun dini, gak mau kerja lagi. Nah, tapi karena kalian terus terjebak di fantasi itu, kalian gak pernah serius menabung atau belajar tentang investasi yang benar.
Kalian lebih banyak berandai-andai daripada mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi finansial kalian sekarang. Lanjut, tanda yang ke-10. Selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ini nih, orang-orang yang pengennya instan, gak mau kerja keras. Kalian lebih fokus mencari peluang untuk cepat kaya, gimana pun caranya. Misalnya dari investasi yang kelihatannya gampang, atau ikutan bisnis yang mendadak, tapi nggak jelas asal-usulnya. Misal, kalian tergoda untuk ikutan skema investasi abal-abal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, atau kemakan iklan judol. Padahal, cara-cara kayak gini, itu biasanya penuh risiko dan justru bikin kalian kehilangan uang lebih banyak. Menurut Ramit Sethi, nggak ada yang namanya jalan pintas untuk menjadi kaya. Butuh waktu, butuh disiplin, dan strategi yang matang untuk membangun kekayaan. Kalau kita cuma fokus pada keuntungan yang instan, kita malah bisa terjebak dalam kegagalan dan kebangkrutan tentunya. Karena hasil yang kita dapat itu nggak akan pernah stabil atau sustain untuk jangka panjang. Next, tanda yang ke-11. Menilai orang lain dari berapa banyak uang yang mereka hasilkan atau pendapatan mereka. Kalian punya tendensi untuk menilai orang lain berdasarkan berapa banyak uang yang mereka punya atau mereka hasilkan. Misalnya, kalau kalian ketemu orang yang gajinya kecil, lebih kecil daripada kalian langsung menganggap bahwa mereka itu nggak sukses atau nggak pintar, nggak kayak kalian. Sementara, kalau orang kaya, itu kalian anggap selalu lebih hebat dan lebih berharga. Padahal, nilai seseorang itu nggak bisa diukur hanya dari seberapa banyak uang atau harta yang mereka miliki. Setiap orang punya jalan hidup dan prioritas yang berbeda-beda. Mengukur nilai seseorang hanya berdasarkan pendapatan mereka atau harta mereka, itu adalah cara berpikir yang sempit. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan cuma soal harta, tapi juga tentang hubungan, kesehatan, dan bagaimana kita bisa memberi dampak yang positif pada lingkungan kita. Nah, fokus hanya pada uang sebagai satu-satunya tolak ukur, itu bisa bikin kita kehilangan kesempatan untuk memahami kualitas hidup yang lebih dalam dari sekadar materi. Misalnya, kalian selalu menganggap bahwa orang yang punya mobil atau rumah yang besar itu pasti lebih sukses daripada orang-orang yang cuma punya motor dan tinggalnya di kos-kosan. Nah, kalian sering remehin teman-teman kalian yang punya penghasilan rendah, walaupun sebenarnya teman kalian itu punya karir yang stabil dan happy-happy aja sama kehidupan sederhana yang dia jalani. Lanjut, tanda yang ke-12, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang yang lebih kaya. Nih, kalau kalian sering ngerasa minder atau iri ketika melihat orang lain yang penghasilannya tuh lebih besar daripada kalian. Kayak misalnya teman kalian itu udah bisa beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, atau pakai barang-barang branded, dan kalian ngerasa hidup kalian kurang dibanding mereka. Kalian jadi sering membanding-bandingkan pencapaian finansial kalian sama orang lain, dan itu bikin kalian gak pernah puas sama apa yang udah kalian punya. Tapi, membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain yang lebih kaya hanya akan menimbulkan rasa iri dan kecemasan bagi diri kita. Kebahagiaan itu kan datang dari menghargai apa yang kita miliki, bukan dari selalu menginginkan lebih. Di satu sisi, ada waktu-waktu di mana kita perlu membandingkan diri sama orang lain ya, supaya kita bisa termotivasi untuk maju. Tapi, kalau kita terus-menerus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita jadi bisa kehilangan fokus pada tujuan dan kebahagiaan pribadi kita. Katakanlah misalnya kalian punya pekerjaan dengan gaji yang udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kalian itu sering ngerasa nggak puas karena ngelihat teman kalian, sahabat kalian mungkin yang udah bisa beli lebih banyak hal materi dan sering jalan-jalan ke luar negeri misalnya, lebih daripada kalian. Akibatnya apa? Kalian jadi iri dan selalu merasa hidup kalian itu kurang. Padahal sebenarnya kalian punya pekerjaan yang stabil dan udah memenuhi kebutuhan kalian dan keluarga kalian. Terlalu fokus sama pencapaian orang lain malah bikin kalian jadi nggak menikmati pencapaian diri kalian sendiri. Lanjut, tanda yang ke-13. Ingin orang lain berpikir bahwa penghasilan kita jauh lebih besar dari yang sebenarnya.
Ini kalau misalkan kalian itu suka banget tampil dengan gaya hidup yang seolah-olah menunjukkan bahwa kalian punya penghasilan besar, padahal kenyataannya nggak sebesar itu. Misalnya, kalian rela ngutang demi bisa beli barang-barang mewah, hanya supaya kelihatan sukses di mata orang lain, di mata teman-teman kalian. Kalian tuh butuh validasi, merasa bahwa pengakuan dari orang lain tuh penting banget, bahkan meskipun itu berarti kalian harus berpura-pura soal keadaan finansial kalian yang sebenarnya. Kalau katanya Dave Ramsey, berusaha tampil kaya hanya untuk mengesankan orang lain adalah jalan tercepat menuju kemiskinan atau kebangkrutan. Nah, ini hanya akan bikin kalian terjebak dalam siklus utang dan tekanan hidup karena kalian selalu mengejar image yang sebenarnya nggak sesuai sama kemampuan kalian. Sebagai contoh, misalnya kalian itu penghasilannya masih pas-pasan. Tapi kalian nggak mau teman-teman kalian tahu kalau kalian tuh lagi kesulitan. Kalian bela-belain ambil kredit buat beli handphone dan pakai pakaian branded supaya kelihatan keren, supaya image kalian bagus. Tapi pada akhirnya, kalian malah stres karena harus bayar cicilan yang nggak sebanding sama gaji kalian. Di luar kalian kelihatan oke, kelihatan berkecukupan. Tapi di dalam, kalian ngerasa tertekan, susah tidur, karena terus berpura-pura soal finansial kalian. Next, tanda yang ke-14. Ngerasa dibayar terlalu rendah. Ini kalau misalkan kalian tuh sering ngerasa gaji yang kalian terima nggak sepadan dengan usaha dan kerja keras yang kalian lakukan. Kalian merasa diri kalian itu layak dapat lebih banyak, tapi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kayak kondisi pasar kerja, pengalaman atau skill yang kalian miliki saat ini, kalian bisa jadi terjebak dalam pikiran negatif ini dan akhirnya malah kurang bersyukur dengan apa yang udah kalian dapatkan sekarang. Merasa underpaid atau gaji di bawah standar itu sebenarnya normal, tapi penting untuk tetap realistis dan mencari cara untuk meningkatkan nilai diri kita di tempat kerja. Daripada selalu komplain, selalu ngeluh, mending kalian fokus untuk meningkatkan kemampuan kalian atau negosiasi gaji berdasarkan performa kerja yang objektif. Katakanlah misalnya kalian itu selalu merasa gaji bulanan yang kalian terima nggak cukup, dan kalian yakin bos kalian itu nggak menghargai kerja keras kalian. Akibatnya, kalian jadi malas-malesan bekerja dan sering mengeluh. Padahal, kalian belum pernah mencoba negosiasi gaji atau mengembangkan skill supaya punya nilai tambah di mata kantor kalian. Akhirnya apa? Kalian terjebak dalam rasa tidak puas, tapi nggak ada solusinya. Ya kan? Next, tanda yang ke-15 nih. Percaya bahwa semua orang kaya itu jahat atau buruk. Ini kalau kalian punya pemikiran bahwa semua orang kaya itu pasti jahat atau serakah. Kalian merasa bahwa orang-orang kaya itu bisa mencapai apa yang mereka dapatkan sekarang karena menindas orang lain atau curang. Dan itu membuat kalian melihat kekayaan sebagai sesuatu yang negatif. Padahal ya nggak semua orang kaya punya sifat buruk ya. Banyak juga kok orang kaya yang berhasil karena bekerja keras, karena punya inovasi, atau karena mereka punya kontribusi yang positif ke masyarakat. Ibaratnya tuh orang kaya nggak otomatis jahat, seperti halnya orang yang miskin atau orang yang pas-pasan nggak otomatis baik kan. Yang penting adalah apa yang masing-masing kita lakukan dengan uang dan kekayaan yang kita miliki. Mindset yang negatif, yang menilai bahwa semua orang kaya itu pasti jahat, pasti serakah, itu bisa bikin kita jadi sinis terhadap kesuksesan orang lain, dan itu nggak akan membantu kita untuk maju. Kalau kita selalu skeptis sama kesuksesan orang lain dan lebih fokus mencari-cari kesalahan atau tuduhan negatif tentang mereka, itu sama aja dengan kita nggak fokus pada diri sendiri, yang pada akhirnya kita sulit termotivasi untuk mencapai keberhasilan kita sendiri. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.